persoalan hidup tidak pernah lepas daripada yang disebut dengan masalah atau kasus-kasus. Tetap ada istilahnya, Allah memberikan tuntunan supaya bersabar. Nah, itulah pasti kasus itu tidak pernah selesai setiap orang kalau itu. Contoh di sini kita coba mengangkat kalau umpamanya terjadi satu kasus persoalan sengketa warisan, sengketa dalam masalah tanah, atau bisa jadi orang yang bermasalah dengan terkait perjanjian bisnis, merasa ditipu, merasa dirugikan, atau merasa didolimi. Nah, itu memang tidak ada yang khusus doa-doa zikir terkait dengan seperti itu. Hanya di sini dulu pelajaran saya ketika mempelajari Al-Quran itu, maka ada tuntunan bagaimana solusi ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, kita ambil petunjuknya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-17, 18, dan ayat ke-19. Ini luar biasa, bisa kita ambil apabila kita bertemu dengan satu kasus yang tadi berebut warisan atau sengketa tanah atau difitnah dalam bekerja sampai masuk ke ranah hukum. Nah, terus kita tidak punya backing, mereka punya backing sehingga kita terdolimi, maka backing kita adalah Allah. Kita langsung backing kita Allah. Kita lihat petunjuknya di dalam surat Al-An'am mulai ayat yang ke-17. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika menimpa kemudaratan kepada kita, nah, kasus-kasus tadi kita anggap sebagai mudarat, masalah-masalah itu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kasus itu kecuali Allah. Wa iyansaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketika Allah mendatangkan kebaikan, umpamanya selesailah masalah itu, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, sebab Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini baru kita masuk ke ayat 18. Inilah nanti yang akan menjadikan bagian dari zikir dan doa kita. Mulai di ayat 18. Kita baca dulu ayatnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah menunjukkan sifat kemahaannya, yaitu yang Qahar. Qahar itu Allah yang maha menaklukkan, Allah maha menundukkan. Jadi Allah tidak terkalahkan. Wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, Allah khabir, maha mengetahui. Seandainya kasus itu memang kita tidak salah, ayo berdoa ini. Tapi kalau kita memang salah, jangan. Jujurlah kalau memang kita salah. Di sini posisinya kita tidak salah. Kita merasa dirugikan, dianiaya. Maka kita berzikir, berdoa kepada Allah. Nah, nanti ayat yang 19 itu terkait inilah yang jangan sampai ditinggalkan. Ini poin ketika kita nanti bermunajat kepada Allah. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih kuat dari persaksiannya? Qulillah, katakanlah Allah syahidum baini wa bainakum. Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Ini kalimat yang luar biasa. Nah, kita mulai kepada amalannya, insya Allah. Ini kalau memang benar-benar kita tidak salah. Ya, tapi kalau salah ya jangan. Jujurlah kalau salah. Seperti biasa kita berwudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat,
bacalah istighfar 70 kali atau 100 kali. Setelah membaca istighfar, kemudian membaca sholawat Nabi 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu bacalah surat Al-An'am ayat yang ke-18. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Mau 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, atau berapa kali boleh. Saya di sini, saya sendiri menetapkannya hanya 3 kali. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Nah, setelah itu bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah Ya Qahar, yang maha menaklukkan, yang maha menundukkan. Ya Allah, taklukkanlah, tundukkanlah orang-orang yang mendolimi kepadaku. Seperti kalimat munajatnya. Wa huwal hakimul khabir. Kita menyeru kepada Allah bermunajat. Ya Allah, Ya Hakim, Engkau adalah yang maha bijaksana. Turunkanlah ya Allah kepadaku kebijaksanaan-Mu atas kasus yang saya hadapi ini. Saya sedang didolimi ya Allah. Nah, itu muncul. Nah, ya, terus setelah itu ini yang paling harus kita tekankan. Sebab kita terkait sudah ada perjanjian. Sebutkanlah namanya kalau kita berurusan dengan nama seseorang. Ya Fulan bin Fulan. Sekali lagi, Ya Fulan bin Fulan, sebutkan namanya. Allahu syahidum baini wa bainakum. Ya Fulan bin Fulan, Allah syahidum baini wa bainakum. Allah itu adalah saksi antara aku dan kamu. Jadi kalimat ini, cek bahasa Sunda mah, ini kalimat yang seukeut tajam, mati. Hati-hati. Jadi ketika membacakan kalimat ini, Allahu syahidun baini wa bainakum, janganlah kita untuk mendoakan keburukan, apalagi kita bersengketanya dengan saudara. Takutnya ini segera diijabah oleh Allah. Tetaplah kita mendoakan kebaikan. Nah, doa ini kita ulang lagi supaya lebih jelas. Dimulai dari sholat sunat syukur wudu, setelah wudu kemudian beristighfar 70 kali atau 100 kali. Saya menetapkan 100 kali. Beristighfar 100 kali, kemudian membaca sholawat Nabi 10 kali, kemudian bacalah ayat zikir Ya Qahar. Bacalah ayat ini, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir 3 kali. Setelah itu berzikirlah Ya Qahar, Ya Hakim, Ya Qahar, Ya Hakim. Berapa kali? Saya menetapkannya 100 kali. 100 kali lah. Ya Qahar, Ya Hakim. Setelah 100 kali kita bermunajat, Ya Allah, Engkau adalah yang maha menaklukkan, menundukkan. Taklukkanlah ya Allah, tundukkanlah ya Allah orang-orang yang mendolimiku atas kasus ini, yang telah menipuku ya Allah atas kasusku ini. Ya Allah ya Hakim, Engkaulah yang maha bijaksana. Berikanlah kebijaksanaan-Mu kepadaku, sebab aku yakin apabila Engkau memberikan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Setelah itu sebutkanlah nama orang itu. Ya Fulan bin Fulan, Allah syahidum baini wa bainakum. Sebutkan 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan inilah solusi ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti itu. Kita backingnya langsung Allah. Mungkin mereka backing-backingnya para pejabat. Mudah-mudahan kasus kita diselesaikan oleh Allah tanpa masalah. Amin.